Iya. Oke Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon Kakak. Good afternoon, Miss. How are you there? Good. Alhamdulillah. Okay, how's your weekend? Hmm, ngantuk, sleepy Ngantuk. all the time. Oh, why? Do you have a lot of work to do? Okay, so you stayed up late? Sure. Okay. And have you finished all your work? Not yet. Not yet. Oke, semangat kakak. Resiko jadi anak sekolah ya kak ya. Oke kak, any homework? Hmm, yeah, but not in English subject. Oh, okay, see. And no quizzes? No. No. Okay. Okay kak, and what topic are you learning this week? Is it still about um what is it? Uh, s- meeting one, session two, or session three, session five? Hah? Yang dari silabus itu udah ke meeting berapa kak? Berapa ya? Udah masuk ke karakter Sekarang udah week 6. week 6, characterization. Gimana ya? Nggak baca silabus. Okay. Okay deh kak, let's get started. And as usual, before we start our activity, it's better for us to pray first. So, kak, let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatik amin. Oke, Kak. Misalnya izin share screen ya. Mm-mm. Kak, sambil misalnya share screen. Kakak kalau baru ketemu sama orang, misalnya di jalan atau di mall atau di mana lah ya, di tempat umum. Then Hmm. tiba-tiba dia tuh misalnya nubruk kakak, padahal kakak udah hati-hati, kakak udah mepet gitu ya, udah ke arah pinggir Iya. banget, tapi si orang itu jalan tuh blak bluk bret gitu ya. Nah, terus sampai barang kakak tuh jatuh. Tapi si orang itu nggak minta maaf, nggak apa gitu, cuma Mm-mm. itu aja, udah aja gitu. Kakak kira-kira Iya. kakak mau berpikiran apa tentang orang itu? Nyebelin sih. Nyebelin. Nyebelin. Mm-mm. Nyebelin ya. Oke. Eh, Sorry to say, tapi menurut aha. kakak nyebelin. Oke, oke. Could you, what is it? Apa ini? Aku can her action, misalnya dia seorang perempuan ya, can her action be considered as her characteristics? Jadi what he did to you, um, Kenapa? what he did to you, Mm-mm. can what he did to you, she did to you, be considered as her characteristic, as her trait? Apa yang dia lakukan ke kakak itu apakah bisa kita Like, tuliskan bahwa dia itu adalah uh, karakteristiknya tuh seperti itu gitu. And then you decide, nggak juga. ini kayaknya orangnya rude gitu. Orangnya rude, impolite. Kayak maksudnya dari one action Ya. that she did, kita Mhm. langsung kayak Mhm. assume that Yes, she's being rude gitu ya. yes, yes. Ya, Bisa jadi ya? nggak bisa dari one action doang sih. Iya sih. Tapi as the first impression, Tapi nah,
First impression ya rude. Gitu ya? Aduh. Oke, iya, good. Iya bener. Oke, great answer kakak. Emang kita nggak bisa mutusin karakter seseorang itu dari satu action aja ya. Oke, sip, keren kakak. Mm-mm. Alright, so, hmm, nah ini dia salah satunya ya. Oke kak, when you first meet someone, what clues do you look at to guess to assume what kind of person they are? Apakah physical Uh, trait-nya, her action, her behavior, from their styles. her words? I think Okay. Mhm. from styles it can be like apa ya presentate all Okay. their all their personality. Okay. Menurut kakak. Okay. Okay. Kalau And dari penampilan terus dia kalau ketemu orang bersih atau enggak, rapi okay. atau enggak, kayak gitu. Okay. 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 So when you look a neat person, uh, Mm-mm. do you assume that the person is what is it? A friendly, a polite, or yeah, somebody with good trait, A polite and respect person polite sih. and respectful, yeah. Okay, Respectful. okay. Okay. And the second question: Can someone's words say one thing, but their actions say something completely different? Bisa nggak kak? Can Oh wait someone's wait. Mhm. Do their actions say something completely different? Uh-uh. Apa ya? Jadi gini, eh, Kayak kata-katanya itu beda dengan ininya gitu lah. iya apa actionnya Nah, kalau misalnya gini, di di misalnya tuh kalau ketemu orang dia tuh nasihat mulu gitu ya, atau di statusnya tuh nasihat mulu gitu ya, wah kuat-kuat terbaik gitu ya. Tapi their actions say something completely different. Bisa nggak sih? bisa Bisa ya? bisa sering. Bisa ya? Bisa Mm-mm. ya? Hmm. Jadi Heeh. perkataan dan perbuatan tuh nggak sejalan gitu ya? Bisa ya? Hmm. Ya, oke, bisa ya, bisa ya. Mm-mm, bisa. Misalnya, misalnya, misalnya tentang apa gitu ya, tentang apa ya, bahwa apa tuh memperlakukan seseorang itu harus gimana kalau kita ingin diperlakukan baik. Tapi dianya marah-marah mulu gitu ke orang lain tuh. Ada apa salah sedikit marah, salah sedikit marah gitu ya. Nggak pernah ngasih apa kesempatan ke orang lain tuh kenapa bisa sampai begini gitu ya. Kenapa bisa sampai segitu begitu gitu. Atau eh, ya istilahnya kalau kata orang Sunda tuh apa ya pinter kodek gitu. Orang lain boleh Pinter salah, kodek. orang lain nggak boleh salah, aku boleh salah kadang misalnya gitu ya. Ada sih kak, ada nggak sih Oh, si orang kayak gitu ada ya? ada dong. Ada ya? Ada. Oke, kakak punya teman kayak gitu? Ada kali ya? Ada ya? Ada. Oke, oke kak. And kak, have you ever misjudged someone based on first impressions? And Iya, then what changed pernah. your mind? Pernah, Pernah. pernah. Oke. Iya, iya. And then what? Can I like sharing my story too? Oke, So oke, it's oke. like Please. jadi tuh ada satu teman beda Uh-huh. kelas gitu. Uh-huh. And then I was thinking like kayaknya nih orangnya rada jelek secara Uh-huh. sifat. Uh-huh. Walaupun apa ya, jarang banget ngobrol juga sih. Uh-huh. Terus tapi mikirnya kayaknya nih orang kurang banget deh. Uh-huh. Terus habis itu eh nanyain teman aku juga, teman kakak juga, Uh-huh. Mhm. tapi yang sekelas sama dia. Mhm. Aku tanyain. Uh. Katanya malah dia orangnya baik banget tau. Oh gitu. Iya, Oh iya 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 iya. jadi kayak misjudge gitu. Jadi langsung Oke. change my mind. Kayak, Oke. oh gitu. Okay. So what changed your mind is apa tuh is the story of your friends about that person. Hmm. Oke, 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 oke. Iya, emang bener ya kayak first first impression itu emang apa ya?
penting ya kak ya untuk maksudnya Iya, maksudnya gini kalau kita nggak pengen dijudge, di misjudge sama orang lain ya ya ketika kita pertama kali ketemu sama orang tuh ya memang harus memperlihatkan impression yang baik ya kak ya gitu supaya kita supaya kita nggak di misjudge gitu sama orang lain dan ternyata kita juga yo, pernah ya kadang kita juga melakukan itu gitu ya. Oke sama misalnya juga gitu ya kadang kalau ketemu atau lihat lihat orang lagi makan lihat orang ih kok pakaiannya gitu amat gitu ya misalnya ya gitu ya kayak gimana gitu ya. Maksudnya kok nggak menyesuaikan kan ini di tempat ramai kok kenapa ini kelihatan itu kelihatan tapi ternyata ternyata misalnya nih ya ternyata dia bukan nggak seiman sama kita gitu itu kadang ternyata dia tuh ya ya mungkin dari pakaian seperti itu gitu ya tapi dia misalnya ke keluarganya baik banget gitu ya ya kadang ya gitulah ya. Memang first impression itu ternyata penting ya kayak iya. Oke sip nah kak berarti kita mau belajar apa nih kak misalnya nanya-nanya tentang apa namanya tentang karakteristik tentang apa gitu ya oke mau belajar tentang apa ya can apa you tuh? guess it? Can you guess it? Tentang apa coba? Karakter, Tadam. Iya, karakter. iya betul Kak. We're going to learn how to, we're going to learn to analyze, ya analyze someone's character ya. Oke, nah jadi gini Kak, Mm-mm. kenapa nih? Kenapa kenapa, kenapa mesti belajar ini, gitu ya? Kayak yang membosankan gitu ya kayak kemudian ngapain sih belajar yang gini gitu ya. Satu ini karena ini kan masuk ke silabus kakak ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat ketika nanti kakak belajar ini, oh udah tahu cara menentukan what is it, someone's characteristics gitu ya. Dan nih setelah mempelajari ini gitu ya, nanti kakak tuh akan mampu mengidentifikasi setidaknya ini three personal traits of a character using textual evidence gitu ya. Jadi tiga Hmm. karakter, tiga orang dengan karakternya masing-masing menggunakan textual evidence. Textual evidence itu bukti tekstual ya. Jadi yang tertulis dalam teks. From actions and dialogue. Dari actions, action itu berarti tindakan, dan dialogue. Dialogue itu berarti dari perkataannya. Kemudian, setelah belajar ini, insya Allah you'll be able to differentiate between direct characterization. What is direct characterization? It is the characterization that that is directly told by the narrator. Jadi langsung Mm-mm. diceritakan oleh narator, gitu ya. Kemudian ada indirect characterization. What we infer, apa yang kita simpulkan, gitu. Dari mana? Ini dari perkataan, dari perbuatannya, gitu ya. Nah itu yang disebut dengan indirect characterization. Kemudian you'll be able to explain how stress, bagaimana tekanan influences mempengaruhi character behavior and communication patterns. Ya, kita akan belajar dari sini. Oke. Kemudian, you'll be able to complete a character profile chart with supported inferences about motivations and traits. Kemudian, you'll be able to collaborate in pairs to discuss and justify character interpretation using quotes from the text. Of course, when you are learning about it at school with your friends, ya. Okay, and here is with me, of course. Nah, itu tujuannya ya, kayak dan jadi tujuan apa belajar kita kali ini, barusan sudah disebutkan manfaatnya. So tujuannya apa? I would like you to be able to identify characteristic traits ya using evidence from actions, dialogue, and description. Kemudian I would like you to be able to explain to explain how stress affects character behavior. Ya, and I would like you to be able to complete a simple character profile with supported inferences. Dan ya itu Kak, karena tadi Misalnya nanya tentang Kak pernah nggak misjudge someone ya in the first meeting and the first impression gitu. Ternyata kita pernah ya gitu. Kemudian what change you? Nah itu uh, sehingga setelah belajar ini nanti kita mulai mengurangi lah ya Kak
Karena misalnya juga Mhm. berulang gitu ya, berulang. Lihat orang seperti ini. Di pikiran tuh, di pikiran tuh selalu ada gini, ih orang teh gitu gitu ya, ih orang teh begini, oh orang teh begitu ya, lagi ngantri dia misalnya apa tuh kayak yang pengen nyerobot gitu tuh, kadang jadi karena ada misjudge duluan gitu ya, kayak kadang misalnya lah jadi nggak ngasih gitu ya, padahal mungkin mungkin dia itu pengen 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 bilang ke kita, boleh nggak saya duluan, karena mungkin dia ada keperluan yang lain yang lebih penting misalnya gitu ya. Cuman karena yang itu first apa first impression and misjudge itu duluan gitu ya. Jadi kadang kita nggak ngasih gitu ya. Nah, setelah belajar ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita tuh mampu mengurangi geng-geng gitu-gitunya kayak ya mampu apa mengurangi, bahkan mungkin nanti nggak misjudge duluan gitu ya kayak in our daily life. Oke, are you ready, Kak? Mhm. Alright, so here we go. Ini Kak, jadi, nah yang disebut dengan, oke, jadi this is kita ke understanding characterization dulu ya. Jadi characterization itu adalah karakterisasi. Karakterisasi itu adalah proses di mana kita menentukan karakter seseorang. Sebenarnya we actually learn about it in Indonesian. Ya, dalam bahasa Indonesia, if you are learning about what is it? If you're learning about novel, like a novel or a short Mhm. story. Nah, biasanya suka ditanyakan, misalnya dari teks di atas, misalnya gitu ya, bisa kita tentukan bahwa dia itu adalah seorang yang bla bla bla, gitu ya. Atau kita diminta untuk menunjukkan karakternya apa, kemudian buktinya apa. Misalnya di situ ada pilihannya karakternya misalnya masa bodoh ada di paragraf kedua kalimat ketiga misalnya gitu. Mhm. Atau dia itu misalnya baik hati ada di paragraf ketiga kalimat keberapa. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Nah sama dalam dalam bahasa Inggris juga ini yang tentang yang kakak pelajari ini juga sama seperti itu. Gitu. Cuman bedanya ya, karena ini bahasa Inggris berarti menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kayak, tapi prosesnya sama. Oke. Nah, ada dua jenis characterization. Yang pertama direct, ada yang ada indirect. Kalau yang direct itu yang yang langsung dijelaskan oleh naratornya. Ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Misalnya gini, di suatu desa yang permai, di suatu desa yang indah dan damai hiduplah seorang putri bernama Naura misalnya ya, yang cantik jelita tapi tidak sombong. Nah, itu yang disebut dengan direct characterization. Jadi langsung disebutkan oleh naratornya. Jadi dituliskan oleh si penulisnya itu di teksnya. Itu yang disebut dengan direct characterization. Sampai sini Kak? Bisa Mhm. dipahami? Oke. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris misalnya gini. The policeman looks barely 20, but is probably older. Oke. Oke. Polisi itu terlihat seperti usia 20-an, tapi mungkin dia lebih tua gitu ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kira-kira seperti apa. Nah, kalau apa namanya? Kalau ditanya karakteristiknya apa, bisa kita simpulkan mungkin em, apa kalau dia dia tuh terlihat seperti usia 20-an padahal misalnya dia bisa jadi dia older, it means that biasanya kalau yang terlihat awet muda itu yang gimana Kak? Yang Biasanya awet. bijak ya. Kenapa? Yang kalau usianya udah lebih tua tapi dia tuh kelihatannya awet muda gitu. Kira-kira yang gimana itu Kak? Orangnya, karakteristiknya, sifatnya gitu. Ah, Dia tuh kayak gimana? kayak muda banget padahal usianya bisa jadi dia lebih tua gitu. Kenapa coba? Kenapa dia terlihat lebih muda? Padahal usianya kelihatannya kelihatannya jauh deh, jauh lebih tua gitu usianya gitu ya. Tapi kok dia kelihatannya masih muda gitu. Kenapa coba? Ya, karena
Karena jarang marah-marah mungkin. Nah, itu. Itu, Kak. Iya, karena ternyata emotional influences our physical Or physical, look ya. Iya. our look. Iya, betul, Kak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ya ya probably he's a wise man. Ya, he hardly ever what is it gets so emotional gitu ya. He can control what is it his emotion very well gitu ya. Nah, itu ya seperti itu ya, Kak ya. Itu dan itu disebut dengan direct characterization. Oke. Kemudian yang kedua, there is what is it under indirect characterization. Nah, yang indirect characterization itu misalnya Miss Laila apa bikin jembatan keledainya ya, Kak ya? Ini ini melalui still method. Still method. Still method itu dari kata speech. Speech berarti dari perkataannya ya. Mm. Speech. Kemudian thoughts. Oke. Thoughts dari apa tuh namanya? Sebenarnya ini actually not directly shown yet ya, but implied internal precision. Jadi dari lintasan-lintasan pikirannya, gitu ya. Kemudian effect on others. Effect on others itu berarti pengaruh orang itu ke orang lain. Misalnya gini Kak, kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya anak kelas 11B sedang berkumpul di kelasnya, kemudian datanglah, misalnya ya. Datanglah siapa namanya? Misalnya Lisa. Datanglah Lisa ya ke kelasnya. Nah, tiba-tiba temannya semuanya pada bubar. Hmm? So, duduk di tempatnya masing-masing ya tanpa menyapa dan sebagainya. Bisa kita simpulkan, Kak, efek dia tuh perilaku dia ke orang lain gimana? Buruk Buruk. kayaknya. Ya, gitu ya. Oke, sip. Kemudian actions. A-nya itu action. Action itu berarti tindakannya ya, Kak ya? Oke, Hmm? tindakannya, perilakunya. Misalnya gini, misalnya, eh misalnya Bu Laila sedang menjelaskan materi tentang characterization di kelas, gitu gitu ya. Tiba-tiba, eh salah satu siswanya berteriak dan membuat gaduh. Kemudian Bu Laila ngambil Hmm? hapus, kemudian dia lemparkan ke siswanya itu. Bisa kita simpulkan karakteristik dari si Bulaila ini apa? Gimana gimana tadi? Misalnya ada lagi menjelaskan ya, Bulaila itu lagi menjelaskan tentang Hmm. karakteristik atau tentang materi lah ya. Nah, kemudian Mm-mm. siswanya tiba-tiba ada yang bikin gaduh tanpa pikir panjang. Misalnya nggak disebutin ya tanpa pikir panjangnya, tapi misalnya gini, dia ambil penghapus papan tulis kemudian dia lemparkan ke siswanya. Kakak bisa menyimpulkan nggak dia Bulaila kayak gimana karakteristiknya? Tegas, Hmm? tegas, Tegas. tegas. Tegas, tegas. Oke, Mm-mm. bisa jadi tegas ya. Oke, atau bisa jadi pemarah ya, atau Marah sih. rude, kasar, ya kan? Ya, bisa Mm-mm. jadi gitu ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan eh apa namanya characterization through actions gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada look atau physical description. Nah, ini ini yang kadang yang sering jadi misjudgment itu ini physical description ya. Kakak kalau lihat seseorang yang gak rapi gitu ya, gak rapi, kucel, kotor, kayak belum mandi, kemudian datang ke restoran, kemudian dia duduk gini gitu ya. Bisa kita kadang seringnya tuh sering gimana? Seringnya tuh kita pasti misjudge ya. Jangankan kakak misalnya aja yang tua Mm-mm. misjudge gitu kalau ada yang kayak gitu.
ih jorok banget misalnya gitu ya. Ih, nggak ada sopan-sopannya datang ke tempat kayak gini, orang lain rapi, minimal gantilah bajunya atau gimana gitu. Ini enggak, wah rambut acak-acakan. Itu sering menimbulkan misjudge ya. Hmm. Ya itu. Dan yang ini yang sering sering apa first impression itu ya. Kenapa? Karena kalau perkataan dengan perbuatan itu kadang apa namanya setelah kita berinteraksi atau kita ngeliatin dia interaksi setelah dia ketemu dengan orang yang dia maksud gitu yang dia ingin ketemu barulah kita bisa menyimpulkan karakteristiknya apa gitu ya. Tapi kalau physical look, physical description gitu ya dari dia turun masuk ke ruangan aja gitu udah kayaknya ini orangnya kasar deh, urakan deh gitu ya. Baju gimana gitu ya. Ini rantai segede-gede gaban diiketin gitu kan gitu ya. Nah, itu eh, apa itu yang paling sering digunakan oleh kita untuk apa ya assume someone's characteristic gitu ya kayak oke oke so that's what we call indirect definition apa indirect characterization ya kayak jadi apa namanya yang still method ini yang speech thoughts effect on others kemudian actions kemudian look atau physical description itu yang apa namanya we infer those traits gitu ya we infer the traits jadi kita yang harus menyimpulkan dia itu seperti apa orangnya gitu ya karena ini tidak langsung diceritakan oleh narator kecuali ya diceritakan oleh naratornya atau si penulisnya gitu ya dia seorang yang misalnya dia seorang yang gigih pantang menyerah nah itu ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya kayak ya. Hmm. Cuma kalau dalam bahasa Mm-mm. Inggris tuh bahasa Inggris itu sebenarnya sama, cuman ya kadang kita kalau bahasa sastra tuh dia tuh berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa apa informatif atau saintifik dia berbeda dengan bahasa sehari-hari gitu ya. Begitupun sebenarnya dengan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia sastra dengan bahasa Indonesia biasa juga sebenarnya beda karena bahasa Indonesia sastra itu banyak menggunakan kiasan atau bukan mana sebenarnya. Tapi kalau kita Hmm. terbiasa membaca apa berbagai informasi, membaca berbagai reading text itu kita akan apa ya mampu memahami setiap teks yang kita baca gitu ya. Oke. Sip. Nah itu sekilas tentang characterization. Oke. Nah sekarang kita lihat dulu. Here are some personality traits vocabulary ya. Oke. Ada anxious, anxious itu berarti panikan ya. Nervous, panik, high strung itu panikan. Kemudian defensive, evasive, deflecting itu apa Kak? Deflecting. Ya, defensive. Defensive Kayak apa? apa ya? Hmm. Pelindungan apa sih Nah, bukan? itu Tapi defensive itu pelindungan dirinya tuh kayak membela kayak diri ya, menyerang. iya bela diri. Heeh. Menyerang ya. Oke. Kalau profesional, ya profesional. Ya. Kemudian patient, sabar. Patient. Patient itu sabar ya. Frustrated, Hmm. frustrated itu frustasi. Biasanya ini kalau frustasi itu karena tekanan terus-menerus. Gitu ya. Kemudian Iya. exhausted, exhausted itu udah benar-benar capek banget ya. Exhausted. Oke. Kemudian observant. Analytical. Nah, ini dua hal yang positif. Observer itu dia pengamat, tipe pengamat. Tapi kalau weary itu lelah, capek gitu ya sama dengan exhausted. Hmm. Kemudian traumatized, trauma gitu ya. Jadi misalnya ada yang menimpa dia dan dianggap berat oleh dia, akhirnya dia jadi trauma. Trauma itu dia kalau keingat sama kejadian itu dia tuh Iya suka langsung trigger ya. trigger ya kan. Nah, ke trigger ya. Oke, in shock, kemudian dissociating. Nah, kemudian optimistic, cheerful. Nah, biasanya ini as a coping mechanism. Gitu, ya optimistic, cheerful. Kemudian disappointed, kecewa, resign, burden itu eh apa tuh terbebani, banyak beban. Oke.
Dan apa namanya? Nah, ini semua ini bisa kita lihat dari apa? Bisa kita lihat dari itu tadi ya, direct or indirect gitu ya. Kalau diceritakan langsung itu syukur-syukur diceritakan langsung sama penulis ya. Jadi kita tinggal kalau ada pertanyaan apa pertanyaan tentang characterization of someone, of a character gitu ya, itu bisa langsung kita jawab gitu ya, kayak oh dia tuh seorang yang friendly, seorang yang apa seorang yang what is it, polite misalnya gitu, atau misalnya seorang yang optimistic, passion gitu ya, karena ditulis langsung Hmm. oleh si penulisnya. Tapi kalau udah kalau nggak dituliskan, nah nanti diceritakannya lewat apa? Lewat still itu tadi ya, still, yang still itu, still S-nya apa tadi Kak? Apaan? S-nya Still tadi apa yang still itu? S, eh eh, speech, speech. dari Oh, perkataannya ya. Thoughts, dari pemikiran-pemikiran, ada ide-idenya. Kemudian effect on others itu dari apa pengaruh dia ke orang lain. Ya kan? The policeman wants to throw objects with sharp corners. She's irritating under stress. Nah, berarti dia tuh she's irritating under stress. Marah di bawah tekanan, berarti si policeman ini dia membuat marah, berarti dia ya menjengkelkan gitu ya. Kemudian actions dari kata-kata, dari tindakannya. Kemudian look atau physical look atau physical description itu dari deskripsi fisiknya. Misalnya nih, jacket slightly too large. Oke, perhaps trying to appear more authoritative or professional. Ini si jaketnya terlihat large. Oke ya, oke. Mungkin dia berusaha untuk memperlihatkan lebih more authoritative, lebih berwenang atau profesional atau gimana gitu ya. Ya nggak, memang sih kalau ya itu ya, kalau physical look itu nggak jadi patokan ya kak ya. Tapi hmm. yang paling banyak di apa tuh disimpulkan itu, yang paling sering disimpulkan itu, yang paling gampang tuh dari situ gitu ya. Karena kalau physical look dari kejauhan aja udah kelihatan. Maksudnya orang tuh bisa langsung menyimpulkan, walaupun misalnya setelah ada kejadian barulah berubah gitu ya. Oh iya ternyata enggak, kata kayak kakak tadi ya gitu. Kayaknya nih orangnya tuh punya behavior yang bad gitu ya. Tapi setelah kakak nanya misalnya ke temennya, oh dia baik banget, gini-gini, oh gitu ya. Oke, karena ya itu dari physical look itu. Oke, nah kemudian kita lihat how stress affects communication. Bagaimana tekanan ini mempengaruhi komunikasi. Kita lihat Kak, misalnya gini ya, pada saat normal state kita tuh bisa clear thinking. Kita bisa berpikir dengan clear. Tapi pada saat kita ada dalam stressed atau traumatized state, itu biasanya ini racing thoughts. Wah, di sini tuh berkecamuk atau mental fog. Ya, tapi kalau kondisinya normal, normal state, clear thinking, kita bisa clear thinking. Kakak pernah nggak pada saat stress, tertekan gitu ya, saat under pressure, kakak tuh yang biasanya, oh kakak tuh biasanya kreatif gitu ya kalau ada masalah gini-gini, oh ini giniin, coba giniin deh. Tapi pada saat saat itu tertekan, kadang hilang gitu ya, kadang tiba-tiba jadi ya itu racing thought di sini tuh, gitu ya. Pemikiran kita tuh berkecamuk, nggak bisa mikir panjang gitu ya. Em, apa namanya? Nggak bisa memutuskan misalnya gitu ya, ini sebenarnya ada solusinya tapi karena kita under pressure itu kadang kayak kelihatan susah gitu gitu ya untuk memutuskan. Kemudian ada pada saat normal state ini ya, normal state kita tuh bisa langsung menjawab, tapi pada saat stress, under pressure, misalnya kita melakukan repetition, diulang-ulang gitu ya. Atau kita mengajukan humor. Bener nggak? Kakak tuh kalau misalnya kategorinya 5 menit lagi ya, gitu. Aduh, 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 gitu ya. Ayo cepet, 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 gitu ya. Cepet, aduh, pokoknya
misalnya ada perkataan yang keluar yang apa ya untuk apa coping coping mechanism sebenarnya gitu ya biar nggak wah gimana ini gurunya udah manggil udah ngingetin 5 menit lagi gitu ya supaya yang lain juga nggak tegang biasanya keluar humor padahal kita tuh nggak terlalu humor-humor apa nggak terlalu humoris gitu ya nah itu bisa keluar pada saat under pressure ya kemudian deflection apa itu deflection Kak? Hmm. Deflection Ya, kayak ntar, more repetition. kalau Ngikutin deflection, ya? kalau deflection itu dia mengelak, Apa itu? mengelak, mengubah, mengalihkan. Alihkan. Mm-mm. Misalnya gini, eh, kakak tuh misalnya, kakak tuh misalnya backstreet, nggak mau teman-teman tahu bahwa kakak tuh Oke. misalnya kak, misalnya kakak tuh lagi deket sama si A. Nah, kemudian tiba-tiba Mm-mm. jalan, padahal beras perasaan nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang ketemu sama kita. Tiba-tiba teman deket kakak, eh, lo kemarin jalan ya masih A. Apaan? PR udah selesai. PR ini loh, Mm-mm. PR itu loh. Nah, itu kalau saat stres ya, under pressure karena kakak nggak pengen ketahuan gitu, gitu ya. Itu biasanya deflection atau mengalihkan Mm-mm. ya. Oke. Kemudian control tone. Nada kita pada saat normal state, tapi pada saat under pressure bisa kita sampai ke higher pitch. Kita bisa mengeluarkan higher pitch atau ini ya apa suara kita tuh lebih tinggi tekanan nada nada kita lebih lebih tinggi. Udah, Nora udah. Kalau lagi normal state, Nora udah belum? Udah, Mm-mm. gitu ya. Atau misalnya belum, belum, kayak karena under pressure gitu ya. Kemudian faster speech. Faster speech itu Mm-mm. bicaranya lebih cepat gitu, ya karena under pressure. Kemudian nervous laughter, itu ya, nervous laughter. Apa? Mm-mm. Ketawa yang apa? Nervous itu ya. Apa? Nervous itu apa Kak? Gugup gitu ya. Oke. Kemudian Mm-mm. pada saat normal state itu purposeful actions. Jadi terarah si actionnya itu. Tapi pada saat stress, under pressure, itu bisa kita melakukan fidgeting atau repetitive gestures. Contohnya apa? Tangannya tuh. Eh, eh, terus Uh-uh. gitu ya. Kalau fidgeting apa Kak? Repetitive Hmm, fidgeting nggak tahu. yes, Gini apa fidgeting. sih jarinya tuh giniin apa sih? Iya betul, gerak-gerak kecil, Kayak kaki atau gumpalin badan. apa ya? Nah, pokoknya gerak-gerak ya, berulang kali. Iya. Biasanya karena gelisah gitu ya, atau bosan, atau gerak-gerakin pulpen tuh kayak gitu ya. Ketahuan Mm-mm. misalnya, bukan ketahuan, maksudnya under pressure pokoknya, yaitu eh, bisa melakukan fidgeting atau gerak-gerak kecil. Kemudian pada saat normal state, pada saat normal state kita tuh bisa menceritakan sesuatu dengan logical sequencing A to Z. Oke, tapi pada saat under pressure kita tuh bisa jumping between topics gitu ya. Aku tuh kemarin ketemu sama si Anu, kaget, wah gitu ya. Padahal kalau dia menceritakannya dalam situation normal gitu ya, itu A to Z gitu ya. Jadi dia tuh dari apa? Dari mulai dia keluar dari rumah, naik apa, pergi kemana, ketemu siapa di Mm. sana, apa yang membuat dia kaget, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia sedih, itu logical sequencingnya jalan gitu ya. Tapi kalau under pressure itu wah loncat-loncat. Gitu, Kak. That's how Mm. stress affects communication. Bisa dipahami, Kak? Kakak pernah nggak? Pernah nggak Iya, kayak gini? Pernah. Atau misalnya kakak nih, pernah. pernah ya, misalnya mengalami hal yang kurang mengenakan, kemudian cerita ke mami,
dalam keadaan under pressure gitu ya, dalam keadaan stres, itu bisa jumping-jumping gitu. Makanya mami, terus kakak gimana? Terus kakak nggak bilang, kakak nggak ini. Nah itu karena ada jumping-jumping. Jadi mami tuh, kenapa kakak nggak begini? Kenapa kakak nggak begitu? Kenapa kakak ini? Gitu ya. Karena ya memang ada hal yang terlewati gitu. Padahal ya, ya kakak udah bilang, gitu. Ya kakak udah bilang, gini gini gini, gitu ya. Karena under pressure, gitu ya, under pressure. Tapi kalau kitanya lagi apa? Lagi normal state itu logical sequencingnya jalan, gitu kak. Oh. Ya, oke. Oke, jadi kak, when we are stressed, when we are under pressure, ya, or in a traumatized state, ini pertahankan ini ya, clear thinking ability, direct answers ability, control tune ability, purposeful actions ability-nya, kemudian logical sequencing ability-nya juga harus kita pertahankan, gitu ya, supaya apa? Supaya ini nggak terjadi, gitu. Tapi dah ya, gitu ya. Oke. Ya jangankan kakak, misalnya aja sering kayak gini. Apalagi kalau udah kesel banget gitu, udah kesel banget. Udah, apalagi kalau suatu hal yang dibiarkan gitu kak, dibiarkan kayak gini. Misalnya tuh, misalnya gini, ini orang selalu dimaklumi gitu, ya dari udah sejak lama dimaklumi gitu ya, udah sejak lama dimaklumi hingga suatu hari, ini pokoknya setiap dia ngelakuin kesalahan, kita tuh nggak protes di depan dia. Kita tuh, ih padahal ini teh udah gini, padahal ini teh udah gini, udah salah lagi kita teh tetap aja bukan dibiarin tapi disimpan Hmm. dalam hati gitu ya. Di kita ngomongnya di otak, kita ngomongnya dalam hati. Duh, ini udah berkali-kali begini diem gitu ya. Nah, suatu hari karena ini udah sebenarnya misalnya ini udah lama gitu ya, udah apa udah lama dibiarkan meledak gitu lama-lama kan ya kan bom waktu ya kalau kita menyimpan sesuatu yang buruk itu sebenarnya bom waktu. Begitu kita cerita, wah loncat-loncat itu. Padahal misalnya ya, kalau kalau Hmm. misalnya kita lagi apa? Kita 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 cerita deh, gitu ya. Kita cerita normal. Maksudnya eh kita tunggu, kita mereda dulu, kemudian kita masuk ke normal state. Nah, misalnya cerita nih ke kakak. Oh, misalnya tuh gini, 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 gitu. Terus gini, gini, gini. Itu kan pasti tertib ya, nyeritainnya logical sequencing. Tapi kalau misalnya udah meledak, itu bisa-bisa misalnya bilangnya ke gini, aduh kak, misalnya udah kesel, gini, gini, gini. Aduh gini, nggak mau, ini gini lagi. Nah, apa, miss, gitu kan. Apa, miss, gitu ya. Aduh, Miss, masa cuman gitu aja? Hmm. Kok Miss sampai marah-marah? Padahal sebenarnya itu si kesalahan itu udah Miss biarkan dari misalnya tahun berapa sampai sekarang dan sekarang meledaknya gitu. Ya, itu ini apa? Ini tidak terjadi sama orang muda aja, ternyata sama orang tua juga seperti itu. Gitu ya, kayak. Jadi ya itulah kalau misalnya kita under pressure jangan dulu ini gitu. Jadi emang harus ada coping coping mechanism dulu. Makanya kemarin yang di awal itu misalnya masuknya ke coping mechanism. Ya, ya kayak coping mechanism. Kakak kemarin Kak gimana kalau misalnya Hmm. Kakak lagi ini apa what's your coping mechanism? Kalau Kakak minum yang banyak kan terus lari ke instant food gitu ya. Nah, itu dulu lalui tahap itu dulu ya Hmm. supaya ini nggak terjadi. Gitu ya. Oke, sip. Kita sekarang ke analyzing to characters. Tapi ini harus dibaca dulu sih, Kak. Oke, kita ke contoh soal aja lah, Kak ya. Kita ke contoh soal dulu. Karena kalau kalau di Oke. sini sebenarnya ini kalau kalau kita ini misalnya ada sih ininya, cuman dia panjang gitu. Kakak tuh nggak akan terlalu fokus karena kita lewat ini ya di kayak gini. Jadi kakak harus baca baca dan ini lebih dari beberapa slide ya. Nah, misalnya ke ini aja nih Kak, kita contoh soal ini aja ya, yang pendek-pendek. Hmm. Mana? Oke, kita lihat ya. Wait, cara menentukan.
apa tuh someone's characteristic. Nah, kita lihat. Oke, yang ditanyakan adalah based on the excerpt. Excerpt itu ini ya kak ya. Nah ini nih, ini dari sini sampai sini ya. Jadi kutipan cerpennya atau novel. Which trait? Trait itu apa kak? Trait itu sifat ya, Kenapa? Right? sifat. Sifat atau Iya. karakteristik yang mendeskripsikan Arin at the beginning of the scene. At the beginning of the scene. Is she a confident and outspoken? Is she an anxious and self-doubting? Or a lazy and unmotivated person? Or is she an angry and rebellious person? Kita lihat. At the beginning of the scene. Okay. The bell had rung 10 minutes ago, but Arin had not moved. She sat at the back table, staring at the crumpled essay in front of her. Her pencil tapped a nervous rhythm against the wood. Tap, 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 like a heartbeat she couldn't control. Okay? You're still here? Mr. David's voice was gentle. But Arin flinched anyway. I just need to fix the introduction. She whispered, not looking up. She whispered, not looking up. Whispered itu apa, Kak? Kenapa? Whispered. Whispered, Mm-mm. berbisik. Berbisik ya. Oke. Not looking up. It doesn't sound right. Oke, dia tuh berarti lagi dihadapkan pada tes. Ya, kemudian bel sudah berbunyi 10 menit yang lalu gitu ya, tapi si Arin masih di sana, masih menatap si esainya gitu ya. Kemudian her pencil tapped a nervous rhythm against the wood gitu ya. Apa tuh? Hmm. Gitu ya, kedengeran gitu ya di mejanya tuh kalau yang nulisnya nervous itu suka kedengeran ya, agak goyang gimana gitu ya. Kemudian like a heartbeat she couldn't control. Seperti detak jantung yang dia nggak bisa kontrol. Kemudian you're still here, Mr. David's voice was gentle, but Arin flinched anyway. I I just need, nah ini ada repetition. I just need to fix the introduction. She whispered, not looking up. Berbisik kemudian nggak Hmm. natap si Pak Davidnya. It doesn't sound right. It di sini apa? It di sini ini menggantikan the introduction. Jadi si essay perkenalan dia itu katanya doesn't sound right. Okay. So, can we infer what kind of person Erin is? Is she confident and outspoken? Is she an anxious and a self-doubting? Or a lazy and unmotivated? Or angry and rebellious? Be anxious Yes. and self-doubting. Oke, betul Kak. Dari mana kita tahu? Kenapa? Dari mana kita tahu she is an anxious and self-doubting? Tadi apa namanya repetition itu. Oke. Ada repetition ini ya, gitu ya. Ini Mm-mm. kemudian ada apa lagi? Nah ini she whispered not looking up, ya kan? Berarti dia tuh nggak berani natap itunya karena dia gemper gitu ya, karena dia nervous, ya gugup. Kemudian ini melukiskan. Nah, like a heartbeat she couldn't control, gitu ya dari sini. Ya, Mm-mm. apalagi dari sini juga the bell had rung 10 minutes ago, but Aryan had not moved. Nah ini nggak beranjak, dia masih di situ. Oke, sip. So the answer is, oke, good job kakak. The answer is B. Oke, next. Nah itu ya. Oke. Kemudian, oke. Kita yang kedua, Kak. Oke.
Which quote from the excerpt best shows indirect characterization of Arin's fear of judgment? Oke, kita baca dulu ya, Kak ya. Tadi sampai sini ya. He pulled out the chair beside her and sat down, not too close. Ini berarti si Pak David ini ya, dia narik kursi di pinggir dia, di pinggir si Arin ini, kemudian duduk, tapi nggak terlalu dekat. Arin, this is the third time you've rewritten that paragraph. This is the third time you've rewritten that paragraph. Udah ketiga kalinya kamu nulis paragraf itu. What are you afraid will happen if you hand it in as it is? Apa yang kamu takutkan gitu ya? Yang akan terjadi kalau misalnya kamu ya udah aja kasihkan gitu semampu kamu. She finally met his eyes. Met his eyes itu berarti akhirnya dia natap Pak David. Hers were bright with unshed tears. Hers were bright. Ini berarti matanya, ya kayak itu matanya, mata dia. Nah dari sini, oke, were bright, bersinar, tapi with unshed tears. What if it's not good enough? What if everyone thinks I'm stupid? Nah, berarti dia doubting herself. Ya, bagaimana kalau ini nggak cukup bagus? Bagaimana kalau orang lain berpikir bahwa aku ini adalah seorang yang bodoh? Erin swallowed hard. Dia, nah gitu. She smoothed the paper with trembling hands, took a deep breath, and stood up. Okay. Sorry, kok sampai situ? Ke sini dulu. Mr. Davids nodded slowly. I hear you. But remember, done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada perfect. And your voice matters, even when it shakes, katanya ya. Dan suaramu itu berarti, katanya ya, even when it shakes. Walaupun saat ia bergetar. Jadi kalau diam sama sekali, itu nggak lebih baik. Gitu ya. Tapi kalau selesai, dikerjakan, kemudian kita bicara, menjelaskan, itu lebih baik daripada walaupun si suara kita terbata-bata atau bergetar, itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Ya, oke. Kemudian si Arin akhirnya swallowed hard. She smoothed the paper with trembling hands, took a deep breath, and stood up. Okay, she said, quieter this time, but firmer. I'll submit it. Oke, akhirnya dia mau ya? Akhirnya dia mau. Oke, sip. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah mana quote terbaik yang mendeskripsikan atau yang menunjukkan indirect characterization of Arin's fear of judgment. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Mana? Oke, indirect characterization yang menunjukkan ketakutan Arin terhadap judgment orang lain. What if everyone thinks I'm stupid? Keren. Yes, that's a correct answer. Ini ya, kayak. Oke. Fear of judgment. Kalau misalnya sih, yang ini sih. Yang ini bisa. She smoothed the paper with trembling hands. Smoothed. Kenapa? Oke. Yang ini, kalau misalnya sih ini ya. Kalau misalnya sih yang ini, yang C. Sama, ini berarti dari perkataannya ya, dari speech-nya. Kan dia ketakutan dijudge kalau dia itu stupid. Ya, oke, sip. Nggak, ini C. Bisa nggak setuju dengan answer D. Saya setuju sama yang C. Ya, oke, sip. Thank you, Kakak. Next. Oke, sekarang satu lagi, Kak. Satu lagi sebelum kita berpisah. How does Mr. David's behavior reveal his personality?
Reveal. Reveal itu apa ya? Memperlihatkan ya kayak? Iya, Memperlihatkan benar-benar atau mengungkapkannya. memperlihatkan. Heeh. Apakah he is strict and impatient? Apakah he is indifferent and distracted? Apakah he is supportive and empathetic? Atau he is a humorous and playful? Hmm, aduh. Supportive, supportive, Hmm. empathic. Sportif ya. Oke, sip. Keren lah kakak. Yo. Sip. Bisa ya kak ya? Nanti kalau Hmm, misalnya ada soal seperti ini, bisa ya? How to describe. kenapa? Mm-mm. Kalau misalnya nanti kakak ada ada soal-soal seperti ini, kakak bisa ya? Dengan dua cara itu ya kak ya, Iya. ada direct characterization, ada indirect characterization. Kalau yang direct itu berarti yang langsung diceritakan oleh naratornya. Kalau yang indirect itu yang melalui still method, gitu ya kak ya. Oke, kita rangkum lagi kak. Still method Hmm. itu berarti yang still as speech dari perkataannya, T-nya itu thoughts dari pemikiran atau ide-idenya. Kemudian E-nya itu, Mm-mm. E-nya itu apa? E-nya, aduh, eh, Aha. E-nya itu apa, Kak? E-nya itu dari effect on others, ya Kak? Ya? Dari efeknya tuh. oh, Effect on others. Kemudian A-nya, A, ini dari actions-nya. eh, eh, L itu look. oh, A, A, ya. A, mm, kalau L itu looks atau physical description. Ya, looks itu tampilannya, tampilan. Ya, misalnya dari, yaitu dari pakaian, dari apa? Kayak kita aja, orang Indonesia itu terkenal dengan adat ketimurannya ya, kayak. Jadi kalau misalnya ada orang yang yo, ada perempuan yang misalnya dia ya tidak mengikuti itu gitu ya, tidak menunjukkan adat ketimurannya, itu orang bisa menjudge bahwa dia itu orang yang impolite, tidak sopan. Gitu ya, udah tahu orang timur itu seperti apa gitu ya, pakaiannya seperti apa, ini malah menggunakan pakaian yang gimana. Nah itu dianggap dia itu tidak sopan, membangkang gitu ya, tidak mengikuti aturan gitu ya, walaupun sebenarnya tidak tertulis ya, tapi kan kita itu terkenal dengan adat ketimurannya gitu ya. Tapi misalnya si orang itu dia menggunakan pakaian itu sehingga dia dijudge atau disimpulkan iya, bahwa dia tuh seorang yang dia tuh breaks the rule gitu lah istilahnya Pak ya, breaks the rule atau impolite, tidak sopan gitu ya. Oke, sip deh Kak. Any question so far? Ada pertanyaan Kak? Nggak ada? Halo Kak? Halo Kak? Ada pertanyaan nggak? A- Ada. ada, Nggak ada? aman, Oke, sip deh. Kalau tidak ada nggak pertanyaan, ada. kalau tidak ada pertanyaan, misalnya cukupkan sampai di sini Kak. Thank you so much for joining my room. Thank you so much for your great attention. Thank you so much for telling me that you are free today, ya Kak ya. Okay, and inshallah we're going to meet again next week on Tuesday and Thursday as usual. And let's dismiss the class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. astaghfiruka. Sudah leleh anta sabiraka wa atubu ilaihi. Oke, iya. Ayo Kak, buka dulu Kak, kita foto dulu Kak. Ini Misaela lagi di luar, di luar kota ya, jadi agak ini sinyalnya. Oh, Oke, terus nge-lag. uh-uh. Alright. Oke Kak, mari kita berfoto dulu. Oke, one, two, three, and give me your best smile. Oke, sip. Thank you so much kakak. Masya Allah.
Selamat melanjutkan istirahatnya kakak. Semangat besok hari Senin ya. Iya ya. Oke, see you kak. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My best regards to your family. Bye kakak. Istirahat kak. Bye bye. Bye. Dah. Ya.